Halo, selamat pagi semuanya. Jumpa lagi bersama saya Junior Sianturi. Nah, sahabat tani semuanya, di sini di pagi hari ini. Nah, ini adalah lahan pertanian kita yang masih baru kita buka. Nah, ini masih baru pertama kali nanti kita tanam setelah lahan ini sudah hampir 10 tahun setelah kita diamkan ya. Ataupun ini masih baru kita olah lahan pertama. Baik sahabat semuanya, di sini sudah saya buat lubang teman-teman, lubang tanam. Nah, kita perhatikan satu persatu. Nah, di sini yang sudah kita buat lubang adalah lubang untuk tanaman tomat. Nah, di sini saya buat di bagian pinggir karena ini akan gandeng bersama cabai. Jadi tomat di sini, di sebelahnya nanti akan kita tanam cabai. Dan untuk jaraknya sendiri teman-teman, ini sekitar 35 dan kedalamannya ini kira-kira 10 cm maksimalnya ya, lubang tanamnya ini. Nah, di bawahnya, di bawah mulsa sudah kita tabur pupuk beberapa bulan kemarin, sekitar 2 bulan kemarin. Baik, kita bergeser ke samping. Nah, di samping ini teman-teman, di sini masih kosong karena benih cabenya masih dalam proses pembenihan. Jadi karena lebih dulu tomat ini kita pindah tanam, makanya tidak secara langsung kita buat lubang. Baik, di sini kembali tanam tomat, gandeng sama cabai. Jadi untuk seterusnya seperti itu teman-teman, baris atau satu baris ini untuk 2 mulsa. Jadi totalnya ini teman ada 90 baris, 90 meter, jadi 45 mulsa yang kita buat. Jaraknya ini 1 meter mulsa, 1 meter gangnya ataupun apanya ya, untuk koridornya ataupun jalannya. Nah, sementara di sini kita tanam jagung untuk sebagai pelindung dan pengalihan juga supaya hamanya pindah ke tanaman jagung ini. Tapi untuk jarak jagung ini paling 1 meter kita buat, jadi tidak terlalu rapat ya. Oke, ini dia sahabat semuanya yang mau kita lihat sekarang. Nah, coba kita perhatikan, ini tanaman tomatnya ada sekitar 2300 sebanyak 15 gram, 10 gram satu bungkus dan satu bungkus 5 gram. Jadi totalnya sekitar 4500 biji, tapi kita buat ini dua batang per polybag atau per lubang tanam. Nah, seperti ini teman-teman. Tapi nanti kalau pun ada satu yang tumbuh seperti ini, tetap juga kita buat satu aja ya, jadi tidak kita buat 2 karena mana tahu nanti ada yang kosong. Soalnya untuk tingkat pertumbuhannya ini paling sekitar 90%, plus ada lagi yang dimakan ini ulat pada saat pembenihan. Dan untuk cadangan nanti setelah kita tanam paling tidak harus ada sekitar 5%. Jadi totalnya ini nanti paling sekitar 2000-an lah, 2100. Nah, untuk 200-nya untuk sebagai cadangan karena 100 ada itu yang mati pada saat pembenihan. Baik sahabat semuanya, kita lanjut kembali. Nah, semalam memang sudah kita semprot menggunakan ini teman-teman, ini Ripcord ya, insektisida Ripcord 50 EC dengan bahan aktif Cypermethrin 50 gram per liter. Nah, itu insektisidanya itu kita semprot semalam untuk di lubang tanamnya, sekalian juga setelah kita semprotkan lagi ke tanamannya ini manakala ada ulat di dalam daun tomat ini. Nah, untuk mencegah rebah semai teman-teman, nah saya selalu menginformasikan ke teman-teman semuanya, apalagi sebelum kita pindah tanam posisi seperti ini untuk ukuran 16 hari setelah semai, kita selalu menggunakan ini yang namanya fungisida prepikuren dengan bahan aktif propamokap hidroklorida 722 SL. Jadi ini untuk mencegah rebah semai karena sifatnya ini sistemik. Jadi ini paling tidak sekali ya sebelum pindah tanam. Nah, kalau boleh 2 kali istilahnya, untuk ukuran 2 minggu sekitar 14 hari sama ukuran 18 sampai 19 hari kita semprot sebelum tanam. Jadi ini semalam sudah kita semprot bersamaan dengan inseknya. Inseknya ini untuk mencegah ini ya hama ulat, sementara ini untuk mencegah rebah semai agar tidak ada istilahnya yang busuk batang, karena ini kan masih rentan busuk batang. Nah, kalau di beberapa hari sebelumnya ini sudah kita tabur juga teman-teman, mungkin masih kelihatan ada di polybagnya ini insektisida juga teman-teman, tapi insektisida tabur, insektisida diazinon. Seperti ini dia bentuknya teman-teman, insektisida diazinon, bahan aktifnya diazinon 10% ini untuk menjaga ulat tanah, tapi sistemnya ditabur ya.
tidak disemprot. Ini tidak disarankan teman-teman untuk disemprot. Kalau disemprot kita menggunakan fungisida yang cair. Nah, ini untuk molluscicida teman-teman, atau racun siput ataupun keong. Nah, seperti ini teman. Nah, bahan aktifnya ini metaldehida 6%. Jadi ini paket komplitnya teman-teman. Jadi ini untuk inseknya kita semprot baik di tanamannya maupun di lubang tanam. Nah, ini fungisidanya untuk mencegah rembah semai agar tidak busuk batang. Nah, sementara ini insektisida diazinon dengan insektisida tabur. Kita tabur nanti setelah penanaman, dan kita tabur juga selama pembenihan ini supaya tidak ada hama yang masuk selama proses pembenihan. Nah, ini adalah racun binatang lunak ataupun untuk siput. Ini sistemnya memotong juga teman, dan memakan daunnya ini, maka kita tabur untuk mencegah. Baik, inilah untuk pestisidanya ya, ataupun untuk kelengkapannya semua ini kita gunakan. Jadi setelah kita semprot nanti ini semua kita tabur, ini sudah bisa kita tanam. Nah, untuk umur dari tomatnya ini teman, ini sudah sekitar sekarang sekitar 16 hari 17 hari, semalam 16 hari, sekarang jalan ke 17. Jadi nanti pagi ini akan kita tanam. Nah, ya, ini yang mempengaruhi kenapa bisa umur 16 sampai 17 hari sudah pada seperti ini. Memang dari segi komposnya sudah terjamin. Ini komposnya sudah ada sekitar 9 bulan atau sampai 10 bulan lah kita fermentasi. Kita bolak-balik secara terus menerus, kita semprot dan kita siram dengan E4 untuk proses ini ada komposer supaya lebih banyak ini unsur mikroorganismenya. Dan kemudian juga teman-teman, pada saat ini baru tumbuh, sudah datang hujan, jadi makanya pertumbuhannya lebih cepat ya. Baik, kita masuk ke bagian bedengannya. Oke, sebelumnya teman-teman, ini kita bahas dulu untuk komposnya teman-teman. Nah, ini komposnya sudah, saya katakan ini sudah hampir setahun kita lakukan fermentasi ini dengan pembusukan, baik itu yang namanya daun-daun hijau, daun kering, kompos unggas. Makanya tingkat kehalusannya ini sudah hampir berapa ya, 90%. Tidak ada lagi yang menggumpal di sini. Komposnya juga sudah secara merata dengan sempurna. Oke, ini untuk kompos. Nanti setelah kita tanam, baru kita tutup lagi dengan kompos ataupun bokasi padat ini. Nah, kembali ke bedengan ini teman. Nah, ini untuk persiapan bedengan ini sudah hampir sekitar berapa ya, sekitar 5 bulan lah. Setelah dibuka, kita traktor 4 kali, kemudian kita rotasi sekali, 3 kali di traktor, sekali di proses rotari untuk penghalusan. Baru kita buat bedengan 1 meter bedengan, 1 meter ini gang. Baru kita diamkan selama kurang lebih 2 bulan kemarin untuk proses pembusukannya. Setelah kita buat bedengan, kita semprot lagi dengan E4 dan POC supaya mikroorganismenya juga sangat biar lebih banyak. Nah, setelah 2 bulan, nah kemarin sudah kita buat lubangnya nih, baru datang hujan sekitar 3 minggu, kita buat juga lubang tanamnya ini. Makanya ini sudah lengkap ya prosesnya teman-teman, sudah saya sampaikan dengan detail. Nanti sekarang tinggal kita ini ya penanamannya. Ini jaraknya sekitar 35 tadi, dengan 2 batang per lubang tanam. Nah, untuk tanaman cabenya nanti bisa kita buat di tengahnya ini, tengah-tengah jarak tomat ini kita buat di sini sebagai ininya ya, tempat sarinya, ataupun satu mulsa dua tanaman, itu cabai dan tomat. Baik, sekarang teman-teman langsung saja kita tanam, tapi terlebih dahulu kita siram dulu sedikit benihnya biar tidak ini nanti ya, tanahnya tidak hancur ataupun kalau terlalu kering. Oke sahabat semuanya, kita ikuti terus channel ini sampai dengan selesai, karena ini masih baru mau kita tanam, jadi nanti akan saya informasikan terus, saya update terus mulai penyemprotan, pemupukan, pemangkasan, dan pemasangan tali dan hal-hal yang lainnya yang berhubungan dengan tanaman ini sampai panen. Oke sahabat semuanya, selamat pagi buat kita.